Hai, balik lagi sama aku Anya. Jadi di video kali ini aku mau nge-share ke kalian soal perjalanan aku menggunakan Rata. Jadi gimana sih awalnya aku tahu Rata itu? Jadi aku tahu Rata tuh dari Instagram. Kayak banyak selebgram gitu yang nge-share soal Rata. Nah terus udah gitu jadi aku kayak penasaran gitu kan. Kan aku tuh tinggal nggak di Indonesia, aku tinggalnya di Jerman kan. Nah rencananya tuh tadinya Desember tahun kemarin tuh aku emang mau pulang ke Indo untuk waktu yang cukup lama. Iya jadi emang tahun kemarin tuh aku masa transisi gitu loh. Jadi kayak belum dapat kerja. Tapi lagi kayak nunggu sambil nyari-nyari kerja gitu. Jadi aku niatnya yaudah deh aku pulang dulu ke Indo selama beberapa bulan, baru entar aku balik lagi ke Jerman kan. Makanya abis itu aku langsung menghubungin Rata. Pas aku nanya-nanya gitu, itu tuh Rata tuh lagi ngadain promo yang masih zamannya 5,5 juta itu loh. Kalau nggak salah tahun ini udah naik jadi 10 juta, sedangkan aku waktu itu masih lebih murah. Ya udah deh, aku mikir toh aku juga mau pulang kan Desember, terus mau agak lama juga. Jadinya aku mutusin buat pakai Rata. Karena sebenarnya emang gigi aku tuh kan nggak rapi. Jadi ya udah aku udah bikin appointmentnya sama Rata dan lain-lain. Nah terus tapi singkat cerita Desember yang tadinya aku mau rencana bakal stay di Indo lama, aku dapat kerja, jadinya aku nggak bisa terlalu lama stay di Indo kan. Jadi aku kayaknya bisa pulang tuh cuma beberapa minggu doang. Nah tadinya aku udah mau cancel aja gitu pakai Rata karena kayak nggak mungkin nggak sih aku pakai ini, karena ini kan tetap aja kayak harus bolak-balik konsultasi. Nah terus kayak aku mikir aduh kalau udah dapat kerja nggak mungkin juga aku langsung pulang ke Indo, maksudnya bolak-balik terus ke Indo kan. Nah tapi ya udah, tapi karena udah bayar juga ya daripada rugi kan, udah bayar mahal-mahal, akhirnya ya udah aku ngeplan begitu pulang aku langsung ke Rata. Singkat cerita aku pulang nih ke Indo, terus aku aku dapat janji langsung besoknya di Rata yang di Senayan. Semua yang kerja di sana itu ramah banget kan, mau susternya, mau dokternya, mau yang jaga di depan itu ramah banget. Yang aku jadi masalah, aku tuh emang orangnya agak strict sama waktu ya. Jadi kalau misalkan dia bilang jam 2, itu harusnya beneran jam 2 gak sih? Karena aku emang udah kebiasaan kayak semua tuh harus tak 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 gitu kan. Nah ternyata ya seperti yang kalian tahu pastilah ya, kalau di Indo emang agak molor. Jadi yang tadinya janjinya jam 2, aku tuh kayak harus nunggu lagi sejam lewat apa 2 jam, aku lupa deh, kayak masih ada yang lain gitu yang diduluanin ya. Tapi ya udah lah ya. Intinya tadinya yang aku rencananya cuma 2 jam doang di sana, taunya malah jadi lama. Nah terus habis itu aku konsultasi lah, karena di pertemuan pertama itu aku harus diperiksa dulu kan giginya kayak gimana apa dan lain-lain. Nah terus habis itu dia nyetak, terus barulah ntar ada ke pertemuan berikutnya untuk bikin attachment, terus udah gitu bakal ditipisin gitulah istilahnya, terus langsung pasang liner yang pertama kan. Nah tapi tuh aku tuh kan cuma 3 minggu di Indo, dan waktu itu tuh kayak lagi banyak gitu pesanannya, jadi nggak mungkin langsung aku tuh minggu depannya dapat eyeliner baru gitu kan. Jadi kayak aku tuh harus nunggu agak lama, dia bilang gitu kan. Nah terus aku bilang lah, karena posisinya di sana aku cuma pulang ke Indo tuh 3 minggu, gimana ceritanya supaya aku tuh bisa ada appointment berikutnya sebelum aku pulang ke Jerman gitu kan. Terus aku juga nanya gimana kalau misalkan aku tinggal di Jerman gitu kan, periksanya gimana dan lain-lain gitu, karena aku nggak mungkin bolak-balik gitu kan, Jerman Indo gitu. Nah terus kebetulan dokternya juga bilang kayak untuk urusan gigi aku juga aku nggak usah bolak-balik lagi, katanya ya udah kalau udah sekali pas ya udah, kata dia gitu, bisa dipakai aja terus sampai selesai, dia bilang gitu. Mungkin balik lagi tuh setelah program liner aku ini semuanya beres gitu kan. Terus habis itu aku nunggu dulu lama tuh, intinya aku seharian deh di sana ya. Aku tuh malah jadi sampai malam di sana. Nah terus abis itu singkat cerita dia bilang bisa katanya, tapi tapi aku harus cetak langsung di sana gitu. Maksudnya langsung dipasang attachment di gigi aku, terus langsung
apa tuh di scaling gitu kan, ditipisin juga gigi aku, terus langsung dicetak supaya entah begitu aligner jadi aku bisa bawa langsung ke Jerman gitu. Nah, pas itu kebetulan pas aku di sana, padahal aku udah bela-belain nih ke Senayan. Aku udah bela-belain ke sana supaya aku dapat yang 3D scanning itu kan. Ternyata katanya alatnya rusak. Jadi aku harus dicetak biasa. Ya ampun, kalau aku tahu kayak gitu mah mending aku bikin janjinya di Bandung aja nggak sih? Aku tuh udah jauh-jauh dari Bandung gitu ya ke Senayan cuman buat itu. Taunya nggak ada, tapi ya udahlah ya, namanya rusak nggak ada yang tahu gitu kan. Akhirnya aku dicetak pakai cetakan biasa. Aku lupa sih siapa yang nyetaknya, dokter atau suster, aku lupa. Tapi yang jelas itu tuh mereka tuh ngecetak gigi aku tuh beberapa kali. Mereka tuh kayak beberapa kali gagal gitu, kayak katanya kegeser lah, apalah gitu-gitu. Kayak ada kali 4 kali apa 5 kali gitu. Sampai aku aja akhirnya tuh kayak ragu gitu, ini udah bener belum ya? Ini udah bener belum ya? Tapi ya udah, aku percayakan sajalah ke mereka. Toh mereka juga udah ngulang beberapa kali kan, berarti mereka juga udah tahu itu tuh benar atau enggak gitu kan si cetakannya. Nah, jadi akhirnya langsung tuh, jadi pertemuan pertama aku langsung kikir, maksudnya tipisin gigi, terus aku langsung pasang attachment. Pokoknya semuanya langsung dikelarin, jadi begitu itu jadi tuh aku bisa bawa si alignernya langsung ke Jerman gitu, tanpa harus balik lagi ke Rata. Oke, nah terus abis itu aku 3 minggu kan di Indo, tapi karena emang dia lagi banyak banget pesenan kali ya, akhirnya dia nggak bisa tuh 3 minggu jadi kayak nggak keburu gitulah. Aku minta yang express juga, dia bilang tetap nggak bisa. Terus belum tabrakan lagi sama Natal sama Tahun Baru, katanya agak susah lah dia bilang gitu. Jadi ya udah, tanggal 27 aku udah balik lagi ke Jerman. Nah tapi ya udah, terus aku just tipin nih ke Jerman si alignernya. Nah jadi kayak gini bentuknya. Jadi aku dapat kotak ini, terus ternyata aku dapat kayak 9 set gigi atas sama gigi bawah. Ini aku cuma tinggal 2 lagi nih, set 8 sama set 9. Terus aku dapat si tempatnya, terus udah gitu aku dapat cuinya 2. Terus abis itu ini ada tempat buat tempat itunya dimasukin ke sini gitu kan. Terus abis itu kayak ada panduan pemakaian Rata. Ya, jadi sebenarnya gigi aku tuh masalahnya nggak terlalu rumit sih, cuman emang agak heran aja gitu, kok aku dapatnya cuma 9, sedangkan yang lain tuh lebih banyak. Tapi ya udah lah ya. Nah, pokoknya itulah bentukannya gigi aku pas sebelum pakai aligner. Nah, terus sebenarnya aku tuh pakai aligner ini tuh udah dari Februari awal aku mulai pakai. Nah, terus kan aku mikirnya kalau 9 ya berarti 9 minggu, which is 2 minggu setengah lah ya, 2 bulan setengah gitu kan. Nah, berarti kayak aku mikirnya Februari, kalau misalkan Februari mulai, Maret, berarti April harusnya aku udah kelar gitu kan. Ya udah, aku semuanya langsung pasang sendiri. Aligner pertama itu pas. Itu aku nggak ada masalah sama sekali. Sakit sih, tapi ya namanya juga giginya bergerak ya, wajar sakit gitu kan. Jadi oke, nggak apa-apa. Jadi kayak cuman 3 hari pertama itu sakitnya sakit banget, tapi setelahnya tuh kayak udah biasa aja gitu kan. Nah, itu aku pakai biasanya aku usahain 22 jam. Jadi aku lepas emang cuman makan doang. Abis itu aku langsung pakai lagi. Dan aku pun pakai setiap alignernya itu lebih dari 7 hari. Jadi aku pakai nggak 7 hari, tapi kayak 10 harian gitu loh. Jadi setelah 10 hari baru aku ganti. Ya, jadi aligner pertama aku nggak ada masalah. Aligner kedua aku nggak ada masalah. Yang ketiga juga aku nggak ada masalah sih. Nah, mulai di aligner yang keempat. Padahal 1-3 kan aku nggak ada masalah ya. Tapi mulai di aligner keempat itu dia agak di sebelah sininya itu tuh nggak mau masuk. Dia tuh tiap aku pasang dianya lepas lagi gitu. Kayak pokoknya intinya nggak mau pas gitu loh kalau aku aku dorong ke atas. Jadi aku udah pakai si cuinya juga, tetap dia nggak mau pas gitu kan. Nah, terus akhirnya aku konsultasi lah sama adminnya Rata. Terus udah gitu dia bilang emang
katanya itu apa istilahnya jungkat-jungkit, aku nggak ngerti deh. Dia bilang ya udah Kak, coba pakai ini aja, maksudnya eyeliner yang sebelumnya dilamain lagi kayak semingguan gitu baru pasang lagi, dia bilang gitu kan. Ya udah deh, akhirnya aku ngikutin, aku jadi pakai eyeliner yang keempat lebih lama lagi, eyeliner ketiga yang lebih lama lagi. Terus abis itu kayak semingguan gitu barulah aku pasang yang eyeliner keempat. Agak mendingan sih, tapi tetap dia tuh agak susah dipasang gitu kan. Nggak susah dipasang, maksudnya kayak masih ada, tetap ada rongga gitu loh. Nah terus tapi habis itu aku bilang lah ke adminnya mendingan kayak gimana. Terus dia bilang apa, coba pakai lagi aja yang eyeliner sebelumnya. Dia bilang pakai lagi seminggu, kalau misalkan udah bisa baru lanjut ke eyeliner berikutnya. Ya udah, akhirnya aku balik lagi tuh ke eyeliner ketiga, pakai seminggu lagi lebih lama. Berarti totalnya aku pakai eyeliner yang ketiga tuh kayak 5 mingguan lebih gitu loh, 5 mingguan. Terus habis itu aku coba yang keempat lagi. Nah di eyeliner kelima dia tuh nggak mau pas, jadi kayak ada rongga gitu pas aku pakai. Yaudah aku akhirnya perpanjang lagi pakai eyeliner yang keempat. Terus habis itu seminggu kemudian, aku sengaja nggak seminggu tapi 8-9 hari gitu aku pakai. Terus aku cobain lagi pakai yang kelima, masih tetap nggak bisa, masih ada rongganya juga. Terus aku bingung ya, aku juga nggak mungkin gitu kan pulang ke Indo dalam waktu dekat ini gitu kan. Dan kalau berhenti di tengah jalan juga aku nggak mau kayak. Terus akhirnya aku nanya lagi ke si customer service-nya, bisa nggak ada adminnya gitu kan. Aku tanya ini gimana, ada solusi lain nggak dan lain-lain gitu kan. Dia bilang ya kalau kayak gitu sih harusnya biasanya pakai eyeliner yang sebelumnya lebih lama, dia bilang, atau ya kakak ke jadi akunya harus ke ini mereka lah ya untuk konsultasi supaya dokternya ngeliat itu masalahnya di mana gitu kan. Terus oke. Nah tapi ya udah akhirnya aku pakai lagi tuh si rata eyelinernya seminggu lebih lama lagi. Pas aku pasang lagi yang ini yang kelima itu udah agak mendingan, tapi tetap ada rongga kan. Nah terus ya udah, tapi aku kayak ya udah deh, apa aku pakai cuinya aja gitu kan. Jadi aku tetap pakein cui gitu tiap hari kayak 10 menit sampai 15 menit gitu loh. Kayak aku pasang cuinya 2 supaya si eyelinernya tuh ngepas gitu, naik ke atas gitu kan. Dia nggak ngeklik sih, cuman ya udah, tapi minimal ya udahlah ya ke atas gitu kan. Nah dan itu pun aku pakai sekitar 3 minggu. Nah terus udah gitu barulah aku pindah ke yang 6. Jadi emang ada perbedaannya gitu kan, dari eyeliner yang pertama sampai yang ke-6 tuh udah ada banget, bahkan lumayan kelihatan gitu kan perubahannya. Nah pas yang eyeliner ke-6 juga sama kayak si eyeliner kelima, tapi nggak separah yang eyeliner kelima gitu. Jadi akhirnya ya udahlah aku mutusin, udahlah coba diiniin aja gitu kan. Aku pakai cui aja gitu tiap hari gitu kan. Aku gigit cuinya tuh dua-duanya supaya merekanya tuh ngeklak ke atas gitu kan. Emang aneh sih, harusnya konsultasi ke dokter. Pas aku pakai yang ke-6 itu kan COVID lagi ini ya, mulai nyebar gitu kan. Jadi semuanya tuh banyak konsultasi online gitu kan. Akhirnya aku hubungin lagi lah Rata gitu kan. Aku minta konsultasi sama dokternya. Nah terus aku kasih lihat sama dokternya. Ya jadi pokoknya dia bilang katanya si rongga yang aku punya itu tuh sebenarnya nggak terlalu nggak bikin aku tuh harus wajib pulang ke Indo, dia bilang gitulah. Jadi aku masih bisa usahain pakai cui aja, sering-sering pakai gigit cui gitu, dia bilang. Maksudnya jadi dia bilang selama masih bisa dipasang ya udah pasang aja, tapi ya emang pakainya tuh nggak cuma seminggu tapi agak lebih lamain lah, dia bilang gitu. Kalau misalkan udah kelar nih aku pakai ini semua, barulah untuk retainernya atau konsultasi terakhir aku tinggal balik lagi ke Rata. Ntar kalau misalkan gigi aku masih belum rapi ya dia bilang aku ntar dikasih eyeliner tambahan. Kalau misalkan gigi aku udah rapi ya udah aku tinggal pakai retainernya aja, dia bilang gitu. Nah sekarang ini aku baru masuk ke eyeliner yang ke-7. Eyeliner yang ke-7 pun
sama ada ada rongganya juga nih. Kalau mau lihat itu di sininya kelihatan gak sih? Jadi kayak ada rongganya gitu kan sedikit. Nah, tapi ya udah aku tuh karena nggak ada pilihan, ya emang salah sih, emang nggak bisa sih kalau yang kayak gini-gini tapi LDR gini gitu kan. Maksudnya ada masalah-masalah ngurus-ngurus yang kayak gini tapi di Indo gitu, sedangkan aku tuh kan nggak bisa pulang bolak-balik gitu. Cuman ya itu dia ya, balik lagi karena aku tadinya rencana mau tinggal lama di Indo tapi nggak jadi akhirnya. Tapi aku udah bikin janji sama Ratanya, terus aku juga udah bayar si Ratanya, daripada aku buang itu duitnya gitu kan. Udah mana aku sampai pakai nabung gitu ya, masa aku buang gitu aja kan nggak mungkin. Jadi ya udah, aku istilahnya ini pengalaman aku tuh kayak pengalaman maksain gitu ya. Ya kalau misalkan kamu tinggalnya udah di suatu tempat, ya cari dokternya di tempat itu, jangan jauh-jauh ke tempat lain gitu. Ya sejauh ini gitu aja perjalanan aku. Nanti aku update lagi kalau aku udah kelar pakai semua alignernya, karena aku juga alignernya kan tinggal 2 lagi tuh, dan ini aku baru pasang. Ini aja aku kayaknya makanya harus 3 mingguan gitu loh, terus ditambah ini 2 lagi, tambah 3 lagi, 3 kali 3 9 minggu. Jadi aku kayak aku bakal update lagi sekitaran 2 bulan lagi, 2 bulan 3 bulan, ntar aku kabarin lagi ya kayak gimana hasil akhirnya. Terus apakah aku pulang ke Indo, retainernya aku jadinya pasang di mana, atau aku nggak pakai retainer, nanti aku bakal update lagi ke kalian. Jadi ya segitu aja pengalaman aku selama beberapa bulan ini pakai Rata. Mudah-mudahan nambah informasi buat kalian yang penasaran mau pakai Rata tapi tinggalnya di luar negeri. Itu sih sejujurnya aku saranin mending gak usah kalau misalkan peluang untuk pulang ke Indonya jarang. Jadi supaya kalau misalkan ada apa-apa tuh nggak ribet. Ya emang itu balik lagi salah aku sih. Jadi ya, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!